Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, zikir dan saat teduh Anda, menemani Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah Anda lalui hari ini sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, kepenatan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk dari hidung Anda. Pusatkan pikiran pada objek. Sekarang, mari kita mulai. Teman-teman pengelana batin, dimanapun Anda berada, di tengah hiruk-pikuk kota, atau di sudut kamar yang sunyi, izinkan saya mengajak Anda sejenak ke sebuah pondok meditasi yang terletak di punggung pegunungan. Udara di sini jernih, membawa aroma tanah dan embun pagi. Kita duduk di tepi danau, ditemani matahari senja yang mulai tenggelam, membiarkan kebisingan sehari-hari mereda dan hanya menyisakan satu pertanyaan yang paling jujur. Mengapa hidup terasa begitu berat? Judul perbincangan kita malam ini adalah sebuah janji sekaligus rahasia kuno. Semua akan terasa mudah jika tidak dipaksakan. Kita hidup dalam budaya yang selalu memaksa. Kita diajarkan bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui dorongan keras, tarikan otot mental yang tegang, dan perlawanan tanpa henti terhadap ketidaksempurnaan. Kita memaksa hasil, memaksa pengakuan, memaksa diri kita menjadi versi yang kita anggap sempurna. Namun, di balik paksaan itu, ada harga yang harus dibayar mahal. Stres, kecemasan, dan kelelahan batin. Lihatlah kita di tengah perjuangan sehari-hari. Anda membawa palu godam ekspektasi di pundak Anda. Setiap hari, Anda memaksakan diri untuk memecahkan batu target yang semakin besar. Anda cemas karena Anda mencoba memaksakan kekekalan pada sebuah hasil. Padahal setiap proyek, setiap kuartal adalah pasir yang pasti luruh dari genggaman. Keringanan tidak akan datang dari memukul lebih keras, melainkan dari meletakkan palu itu sejenak. Anda mendayung perahu kertas impian di tengah lautan yang tak terduga. Anda memaksakan perahu itu bergerak kencang, bahkan ketika angin berlawanan hingga perahu itu hampir sobek. Anda cemas karena Anda mencoba memaksakan alur yang linier pada proses belajar yang sejati, yang seharusnya organik dan berliku. Bahkan dalam mencari kedamaian, kita sering memaksakan. Anda duduk, mencoba memaksa pikiran Anda menjadi kosong, mencoba mengukir kesucian pada diri yang masih liar. Padahal, batin itu seperti lumpur. Semakin keras Anda aduk, semakin keruh ia. Ketenangan hanya datang ketika Anda berhenti memaksa dan membiarkannya mengendap. Pakar sejati dalam seni non-pemaksaan yang mengajarkan bahwa kemudahan adalah hasil dari pelepasan adalah kebijaksanaan. Inti dari ajaran kebijaksanaan bukanlah tentang keyakinan, tetapi tentang psikologi batin yang radikal. Penderitaan dan paksaan adalah pilihan. Jika kita ingin hidup ringan, kita harus memahami mengapa kita memaksa. Dan orang bijaksana memberikan jawaban yang lugas. Pemaksaan adalah hasil dari keterikatan dan penolakan kita terhadap realitas sejati. Inti dari semua penderitaan yang kita rasakan yang memicu dorongan untuk memaksa keadaan berakar pada ketidakpahaman kita terhadap 4 kebenaran mulia dan 3 corak kehidupan. Mari kita telah 3 pilar kearifan, kebijaksanaan yang mengajarkan kita seni non-pemaksaan. Pilar 1, pemaksaan adalah nafsu, keinginan, dan penderitaan. Kebenaran mulia menyatakan bahwa asal muasal penderitaan adalah nafsu keinginan yang terus-menerus sehingga menyebabkan kemelekatan, ketagihan.
Apa hubungan nafsu keinginan dengan memaksa? Nafsu keinginan yang tak pernah puas adalah keinginan obsesif agar realitas harus sesuai dengan cetak biru yang ada di kepala kita. Ketika kita memaksa, kita sedang menjalankan salah satu dari 3 jenis nafsu keinginan. 1. Keinginan untuk mendapatkan hal-hal menyenangkan. 2. Keinginan untuk menjadi, untuk mempertahankan keberadaan atau hasil yang baik. Misalnya, memaksa proyek agar sempurna dan tetap sukses. 3. Keinginan untuk menghilangkan apa yang tidak disukai. Misalnya, memaksa rasa cemas agar segera hilang. Pemaksaan muncul ketika kita menghadapi duka, penderitaan, ketidakpuasan. Karena kita tidak ingin merasa tidak nyaman atau gagal, kita memaksa upaya untuk menghindari duka. Dan ironisnya, paksaan itu sendiri adalah duka yang baru. Bayangkan, Anda sedang dilanda kesedihan atau kemarahan. Pemaksaan berkata, saya harus tersenyum, saya harus kuat, saya harus melenyapkan perasaan ini sekarang juga. Ini seperti mencoba menahan ombak laut agar tidak menyentuh pantai. Semakin keras Anda mencoba, semakin besar ombak itu menerjang dan Anda justru kelelahan, tenggelam dalam duha sekunder. Non-pemaksaan dalam ajaran kebijaksanaan adalah melepas genggaman batin. Ini bukan berarti tidak bertindak, melainkan bertindak tanpa melekat pada hasil. Jika Anda bisa berkata, saya akan bekerja keras, tetapi saya melepas keterikatan pada hasil terbaik, maka Anda telah mengurangi banyak beban pemaksaan. Pesan keringanan, rasa sakit fisik, gagal, kritik adalah bagian dari hidup. Penderitaan, paksaan, penolakan adalah duka yang kita ciptakan sendiri. Pilar 2, menerima ketidakkekalan. Pemaksaan kita adalah perlawanan langsung terhadap hukum kosmik pertama yang tak terbantahkan, ketidakkekalan. Semua hal yang berkondisi, tubuh kita, pekerjaan kita, hubungan kita, bahkan pikiran kita, terus berubah. Mereka muncul dan lenyap. Mengapa kita memaksa? Kita memaksa karena kita tidak menerima ketidakkekalan. Kita mencoba mengukir nama kita di atas air, berharap tulisan itu abadi. Kita mencemaskan hari tua karena kita memaksa tubuh kita untuk tetap muda. Kita memaksa hubungan karena kita ingin kebahagiaan tetap sama. Ketegangan. Semakin besar jarak antara realitas ketidakkekalan dan keinginan kita, semakin besar ketegangan dan paksaan yang kita rasakan. Pemaksaan adalah seperti mencoba menghentikan musim gugur agar daun tetap hijau selamanya. Ini adalah perjuangan melawan alam yang pasti kalah, yang hanya menyisakan kelelahan dan frustrasi. Ketika atasan Anda berganti atau divisi Anda dirombak, itu adalah ketidakkekalan di tempat kerja. Pemaksaan adalah mencoba membuat atasan baru berlaku seperti yang lama. Kemudahan datang ketika Anda beradaptasi, berinteraksi dengan kondisi baru tanpa memaksakan memori lama. Proses belajar adalah ketidakkekalan. Memaksa untuk memahami seluruh buku dalam semalam adalah pemaksaan. Non-pemaksaan adalah belajar dengan ritme yang stabil. Menerima bahwa pemahaman datang secara bertahap, seiring berjalannya waktu, seni mengalir. Kemudahan datang ketika kita meniru sifat air. Air bergerak ke bawah melalui jalur resistensi paling kecil, dan ia akan mengambil bentuk wadah apapun yang menampungnya. Air tidak pernah memaksa, ia hanya mengalir, dan dengan demikian, ia menjadi sangat kuat. Pesan keringanan, akui perubahan sebagai satu-satunya konstanta. Ketika Anda berhenti melawan arus waktu, Anda mulai mengalir bersamanya. Pilar 3, jalan tengah dan usaha benar. Bagaimana cara bertindak tanpa memaksa? Orang bijaksana menjawab ini melalui jalan tengah, penghindaran dua ekstrim, kenikmatan berlebihan, dan penyiksaan diri, usaha berlebihan.
Dalam jalan mulia berunsur 8, langkah ke-6 adalah usaha benar. Ini adalah jantung dari tindakan tanpa paksaan. Perbedaan usaha benar dan usaha paksa. Usaha paksa mendorong diri hingga kelelahan, mengkritik diri secara brutal atau menyerah total. Usaha benar adalah upaya yang terampil, lembut, konsisten, dan cerdas, didasarkan pada perhatian benar dan kebijaksanaan. Analogi senar. Gitar. Orang bijaksana mengajarkan kepada seorang musisi yang menjadi muridnya bahwa alat musik tidak akan menghasilkan melodi jika senarnya terlalu tegang seperti paksaan atau terlalu kendur seperti kemalasan. Usaha benar adalah mengencangkan senar secukupnya hingga menghasilkan nada yang jernih dan harmonis. Usaha benar bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang mengatur kebun batin kita. Satu, mencegah keburukan, mencegah benih gulma, kebencian, iri hati tumbuh. Menghentikan keburukan, mencabut gulma yang sudah tumbuh, membangkitkan kebajikan, menanam benih bunga, kasih sayang, ketekunan, mengembangkan kebajikan, menyiram dan memelihara bunga yang sudah ada. Ini adalah disiplin yang lembut, bukan kekerasan. Anda tidak memaksa bunga mekar, Anda hanya menyediakan tanah, air, dan cahaya yang tepat, dan mekar itu akan terjadi dengan sendirinya pada waktunya. Pesan keringanan, fokuslah pada kualitas upaya Anda, bukan pada kuantitas hasil. Jika upaya Anda benar, maka kemudahan dan hasil yang tepat akan menyusul tanpa perlu dipaksa. Mari kita teruskan perenungan mendalam kita. Semua akan terasa mudah jika tidak dipaksakan. Bukanlah slogan pasif, tetapi sebuah ajakan radikal untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia yang dianut sempurna oleh kebijaksanaan. Pilar pertama, berhenti memaksa hasil, lepaskan nafsu keinginan berlebih. Pilihlah pelenyapan penderitaan dengan melepas genggaman. Pilar kedua, berhenti melawan perubahan, terima ketidakkekalan. Pilihlah mengalir dengan realitas yang terus berubah. Pilar ketiga, berhenti berusaha keras-keras secara brutal. Pilihlah usaha yang terampil di jalan tengah. Kemudahan dan keringanan sejati adalah keadaan batin, bukan hadiah yang diberikan setelah perjuangan yang kejam. Ketika Anda berhenti memaksa, Anda memberi ruang pada kebijaksanaan alami Anda untuk bekerja. Akhir dari pemaksaan, pelenyapan total dari nafsu dan keterikatan adalah kebahagiaan tertinggi. Ini adalah tujuan utama yang dicapai bukan dengan memaksa, tetapi dengan melepaskan segala paksaan. Mulai saat ini, setiap kali Anda merasa tegang, ingatlah senar gitar Anda. Tanyakan, apakah senar ini terlalu kencang? Jika ya, longgarkan sedikit. Biarkan hidup Anda menghasilkan melodi yang harmonis, bukan suara senar yang putus karena paksaan. Kita duduk di bawah sinar matahari senja, di antara pohon-pohon yang telah menyaksikan ribuan tahun perubahan. Di tempat yang hening ini, kita akan merenungkan sebuah paradoks besar dalam hidup modern. Semakin keras kita memaksa, semakin sulit hidup terasa. Judul perbincangan kita hari ini adalah kuncinya. Semua akan terasa mudah jika tidak dipaksakan. Kita hidup dalam masyarakat yang menyamakan usaha keras dengan pemaksaan. Kita diajarkan untuk mendorong, mendesak, menuntut hasil yang instan. Kita sering bangga dengan frasa, "Saya berjuang mati-matian." Namun, jika kita jujur, perjuangan mati-matian itu seringkali menghasilkan kelelahan, keletihan, dan perasaan cemas yang tidak kunjung usai. Anda merasa harus memaksakan setiap meeting, menghasilkan keputusan sesuai keinginan Anda. Anda merasa harus memaksakan tim Anda bergerak dengan kecepatan Anda. Anda membawa pedang yang terhunus ke setiap perundingan, siap melawan siapapun yang menghalangi jalan.
Anda memaksakan diri untuk menguasai materi yang belum matang dalam pikiran Anda. Anda memaksakan jadwal belajar yang tidak realistis, membuat perjanjian kaku dengan waktu yang tidak pernah mau berkompromi. Kita memaksakan opini kita diterima, memaksakan orang yang kita cintai untuk berperilaku sesuai harapan, dan memaksakan dunia agar stabil dan sesuai dengan cetak biru kita. Pemaksaan kita adalah seperti memegang sebilah pisau dengan genggaman yang sangat erat. Kita memegang pisau itu untuk mempertahankan diri, tetapi yang terjadi, kita sendiri yang terluka paling parah oleh ketegangan pada jemari kita sendiri. Rasa sakit itu bukan dari luar, melainkan dari kekuatan genggaman kita. Jika pemaksaan menciptakan kesulitan, maka non-pemaksaan adalah kuncinya. Namun, non-pemaksaan bukanlah kepasrahan buta. Ini adalah tindakan strategis yang didasari kebijaksanaan. Untuk menemukan kemudahan logis yang datang dari melepaskan paksaan, kita akan menimba dari kebijaksanaan. Orang bijak mengajarkan bahwa kemudahan adalah hasil dari pengalihan energi secara cerdas dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah menuju hal-hal yang mutlak kita kendalikan. Kunci untuk merasakan kemudahan adalah memahami bahwa kesulitan dan ketegangan tidak datang dari peristiwa eksternal, melainkan dari penilaian dan upaya kita untuk mengendalikan hal-hal di luar jurisdiksi kita. Kita memaksa karena kita ingin memiliki kendali yang mustahil. Orang bijak memberikan kita alat paling kuat, yaitu kontrol diri. Ini adalah hukum alam semesta yang harus kita terima jika kita ingin hidup ringan. Beberapa hal berada di bawah kendali kita dan beberapa tidak. Yang bisa kita kendalikan, penilaian kita, tujuan kita, hasrat kita, dan respons kita terhadap semua yang terjadi. Inilah sumber kekuatan dan kemudahan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, tubuh kita, harta benda, reputasi, opini orang lain, hasil akhir dari upaya terbaik kita. Kita memaksa dan merasa sulit karena kita salah mengkategorikan energi kita. Kita menghabiskan banyak waktu dan emosi untuk mencoba memaksakan perubahan pada hal-hal di kolom tidak kendali. Anda memaksakan agar atasan Anda menyukai ide Anda. Padahal Anda tahu opini orang di luar kendali. Anda memaksakan agar cuaca cerah untuk perjalanan Anda. Padahal Anda tahu alam di luar kendali. Pemaksaan dalam konteks ini adalah seperti mencoba menghentikan bayangan Anda agar tidak bergerak dengan memukulnya. Anda hanya menghabiskan energi, menghasilkan frustrasi, tetapi bayangan itu tetap melakukan apa yang harus ia lakukan. Kunci kemudahan. Non-pemaksaan adalah tindakan mengalihkan perhatian secara sadar dan logis dari kolom tidak kendali ke kolom kendali. Ketika energi Anda fokus pada kualitas upaya Anda, bukan pada hasil di luar kendali, semua terasa mudah karena Anda berada di ranah kedaulatan penuh Anda. Mengapa kita memaksa? Seringkali kita memaksa karena kita takut pada ketidakpastian dan skenario terburuk. Kita berpikir, jika kita memaksa sekarang, kita bisa menjamin keamanan nanti. Orang bijak memberikan penawar, meditasi yang direncanakan terhadap hal-hal buruk. Cara kerja, kita memvisualisasikan kesulitan atau kegagalan yang paling kita takuti, dipecat, gagal ujian, dicurangi. Namun, kita tidak memvisualisasikannya untuk panik, melainkan untuk merencanakan respons moral kita. Tujuannya adalah, ketika kita sudah memikirkan kegagalan secara logis, kita menyadari bahwa kegagalan eksternal tidak dapat menghancurkan karakter dan kemampuan kita untuk bertindak bajik. Pemaksaan adalah seperti membangun tembok pasir yang rapuh di tepi pantai, berharap tembok itu menahan ombak. Perenungan adalah mendirikan mercusuar batin yang kokoh. Anda tahu ombak akan datang,
tetapi Anda telah menyiapkan cahaya dan fondasi yang tak tergoyahkan. Daripada memaksa agar proyek tidak gagal, gunakan energi untuk merencanakan bagaimana Anda akan merespons dengan keberanian dan kebijaksanaan jika kegagalan itu datang. Dengan persiapan batin ini, ketakutan akan lenyap. Kunci kemudahan. Kecemasan datang dari yang tak terduga. Jadikan kesulitan itu terduga. Ketika Anda menerima kerentanan Anda berhenti memaksa dunia menjadi aman dan mulai memfokuskan energi pada ketangguhan batin Anda sendiri. Jika kita sudah memisahkan kendali dan bersiap menghadapi hal buruk, lantas bagaimana kita mencapai kemudahan sejati? Melalui dua praktik etis, yaitu 1. Mencintai takdir. Ini bukan pasrah, tetapi penerimaan total dan apresiasi logis terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kita memaksa karena kita menolak apa yang telah terjadi. Mencintai takdir adalah tindakan sadar untuk mengatakan ya pada kehidupan seutuhnya. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, selayaknya kita berkata, ini adalah bahan mentah yang sempurna untuk saya latih kesabaran, kelenturan, dan keberanian. Orang bijak berkata, apa yang menghalangi tindakan menjadi tindakan. Apapun rintangan yang memaksa Anda berbelok, gunakan itu sebagai arah baru. Tidak ada energi yang terbuang sia-sia dalam penolakan. 2. Kebajikan. Kemudahan datang dari kebajikan. Ketika tujuan Anda adalah bertindak secara bajik, jujur, adil, berani, dan terkendali, Anda tidak perlu memaksakan hasil. Mengapa? Karena melakukan upaya bajik sudah merupakan hadiahnya sendiri. Pemaksaan adalah seperti mendorong gerobak yang syarat muatan menaiki bukit pasir. Anda lelah, gerobak terperosok. Mencintai takdir dan kebajikan adalah mengubah arah dan mengikuti lereng bukit yang ada. Anda masih bergerak, tetapi kali ini Anda bekerja bersama alam, bukan melawannya. Tugas Anda menjadi mudah karena Anda hanya mengarahkan energi yang sudah tersedia. Kunci kemudahan. Ketika Anda berhenti memaksakan hasil eksternal dan beralih memaksakan mendisiplinkan karakter moral Anda, hidup akan terasa mudah. Karena karakter Anda selalu berada di bawah kendali Anda. Kita telah melihat bahwa semua akan terasa mudah jika tidak dipaksakan, bukanlah sekadar kutipan, tetapi sebuah strategi logis yang teruji zaman. Strategi ini diringkas menjadi 3 langkah kunci orang bijaksana. Pilar kendali, bedakan. Alihkan energi dari yang tidak dikendalikan ke yang dikendalikan. Pilar persiapan, prediksi kesulitan, kurangi kekuatan kejutan. Pilar penerimaan, cintai tantangan. Jadikan kebajikan sebagai satu-satunya tujuan Anda. Kemudahan datang dari kedaulatan diri. Ketika Anda menerima bahwa Anda adalah kaisar atas penilaian dan respon Anda sendiri, Anda berhenti bernegosiasi dengan dunia luar. Anda melepaskan paksaan, dan Anda menemukan keringanan yang luar biasa. Hari ini, ketika Anda meninggalkan perenungan ini, jangan berjanji untuk tidak bekerja keras. Bekerja keraslah, tetapi kerjakanlah dengan satu pertanyaan di benak Anda. Apakah upaya ini dipandu oleh kebijaksanaan atau didorong oleh ketakutan? Jika dipandu oleh kebijaksanaan, upaya Anda adalah usaha yang terampil dan akan terasa mudah. Jika didorong oleh ketakutan, itu adalah paksaan dan akan terasa sulit. Pilihlah kebijaksanaan, pilihlah keringanan. Di tengah kebisingan kota atau di sudut kamar yang sepi, Anda berada di sebuah kebun bambu yang diselimuti kabut pagi. Angin menggerakkan daun bambu, menciptakan melodi yang alami dan tanpa usaha. Kita duduk di tempat ini, menyerap ketenangan dan merenungkan mengapa hidup seringkali terasa begitu berlawanan dengan kedamaian.
kita semua telah dilatih untuk memaksa. Kita percaya bahwa semakin keras kita mendorong, semakin cepat kita sampai. Kita memaksakan kehendak, memaksakan hasil, dan memaksakan diri kita menjadi cetakan yang tidak sesuai. Kita membawa tekanan ini ke setiap aspek hidup. Anda memaksakan jadwal, mencoba mendobrak pintu baja ketidakpastian pasar. Anda membawa palu mental ke kantor, berharap kekerasan dan desakan akan menghasilkan ketenangan. Anda lelah karena Anda berusaha membuat sungai mengalir ke atas. Anda memaksakan pemahaman, mencoba menarik informasi mentah dari buku ke kepala Anda dalam semalam. Anda percaya bahwa kepanikan dan kurang tidur adalah harga dari kesuksesan. Anda lupa, benih kebijaksanaan tidak bisa dipaksa berkecambah. Ia membutuhkan waktu, kelembapan, dan kesabaran. Kita memaksa kebahagiaan, memaksakan hubungan agar selalu harmonis, dan memaksakan dunia agar berhenti bergerak agar kita merasa aman. Kita memikul perisai keras untuk melindungi diri dari ketidaksempurnaan, tetapi perisai itu sendirilah yang membuat pergerakan kita menjadi kaku dan sulit. Pemaksaan kita adalah seperti memegang layang-layang dengan tali yang terlalu erat. Kita takut layang-layang itu hilang, tetapi karena ketegangan yang berlebihan, layang-layang itu justru kehilangan kebebasannya, goyah, dan akhirnya jatuh karena perlawanan kita sendiri terhadap angin. Jika paksaan adalah sumber kesulitan, maka non-pemaksaan adalah kuncinya. Namun, non-pemaksaan bukanlah kemalasan. Ini adalah tindakan paling cerdas dan efisien yang pernah ditemukan. Untuk memahami seni melepaskan dan mengalir ini, kita akan menimba dari ajaran kebijaksanaan. Orang bijaksana mengajarkan filosofi yang berakar pada hukum alam, mengajarkan kita untuk menemukan keringanan dalam keselarasan, bukan dalam perjuangan. Inti dari semua ketegangan dan kesulitan yang kita rasakan, menurut orang bijaksana, adalah melawan arus alami realitas. Untuk merasakan kemudahan, kita harus mengembalikan diri kita ke dalam keselarasan. Keselarasan adalah prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Ini adalah hukum yang tak terlihat, yang mengatur siklus siang dan malam, pasang surut air laut, dan pertumbuhan segala sesuatu. Pemaksaan melawan ritme. Kita memaksa karena kita ingin mempercepat jadwal kosmik. Kita ingin sukses sekarang, kita ingin kesembuhan segera, kita ingin jawaban langsung. Kita memaksakan waktu kita sendiri yang selalu berlawanan dengan waktu yang tak tergesa-gesa. Kesulitan. Semakin kita memaksakan, semakin besar gesekan yang kita rasakan. Itu adalah suara alam semesta yang berkata, bukan sekarang atau bukan cara itu. Pemaksaan adalah seperti mencoba mempercepat terbitnya matahari dengan lampu senter. Anda hanya menghabiskan baterai dan membuat diri Anda lelah, padahal matahari akan terbit dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Tugas Anda hanyalah menyiapkan diri untuk cahaya itu. Akui bahwa setiap perkembangan memiliki musimnya. Jika Anda berada dalam musim dingin, ide atau produktivitas, memaksa itu akan sia-sia. Kemudahan datang dari kesabaran untuk mempersiapkan tanah. Dalam hal ini adalah belajar, riset, atau refleksi, dan menunggu musim semi secara alami datang. Jika suatu situasi terasa buntu, mungkin Anda sedang melawan ritme. Non-pemaksaan adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus mundur untuk mengumpulkan energi. Prajurit sejati tahu kapan harus mundur, bukan karena takut, tapi karena bijaksana. Kunci kemudahan, jangan memaksa kapan sesuatu terjadi. Pahami bahwa setiap hal sudah diatur waktunya. Fokuslah pada keselarasan saat ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang non-aksi, yaitu tindakan yang sangat efisien karena tanpa usaha berlebihan
atau perlawanan. Ini adalah tindakan yang selaras dengan situasi, seperti air yang mengalir. Pemaksaan adalah energi yang terbuang. Kita memaksakan ketika kita membawa emosi berlebihan, ego, atau ketegangan ke dalam tindakan kita. Kita mencoba mendobrak pintu, padahal pintu itu sebenarnya hanya perlu didorong lembut atau bahkan ditarik. Air adalah benda paling lembut di dunia, namun ia mampu mengikis batu karang. Ia tidak menyerang, ia hanya terus mengalir. Ia mengambil bentuk wadah apapun yang menampungnya. Kekuatannya adalah fleksibilitas dan non-perlawanan. Pemaksaan adalah seperti memukul air dengan tinju. Semakin keras Anda memukul, semakin sakit tangan Anda, dan air tetap tidak terluka. Keselarasan adalah membenamkan tangan Anda dengan lembut ke dalam air dan merasakan aliran itu. Saat menghadapi konflik, jangan memaksakan keunggulan, tetapi dengarkan penuh perhatian, mengalir ke dalam wadah orang lain. Temukan titik resistensi paling kecil dan bertindaklah dari sana. Konflik pun akan melunak. Saat menulis, jangan memaksakan kata-kata yang indah. Biarkan ide mengalir, lalu perbaiki. Kekuatan menulis datang dari aliran, bukan dari ketegangan untuk menjadi sempurna. Kunci kemudahan. Lakukan apa yang perlu dilakukan, tetapi lepaskan ketegangan ego yang melekat padanya. Cari jalur alami, bukan jalur yang paling dramatis. Ketika tindakan Anda terasa alami dan minim gesekan, semuanya terasa mudah. Mengapa kita harus memaksa? Karena kita menciptakan kehidupan yang terlalu rumit dan terlalu banyak label. Kita memaksa diri untuk menjadi berlian yang berkilauan, padahal kita sejatinya adalah blok yang belum terukir. Keadaan alami, orisinalitas, dan kesederhanaan. Ini adalah sifat kita sebelum ego dan tuntutan sosial mengukir kita menjadi karyawan sukses, mahasiswa pintar, atau orang kaya. Pemaksaan dan kerumitan. Kita memaksa karena kita mencoba mempertahankan identitas yang terlalu rumit dan terlalu banyak aturan. Kita takut jika kita tidak memaksa, label itu akan hilang dan kita akan kembali menjadi pribadi yang sederhana, yang bagi kita terasa seperti kegagalan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, aku mengajak kamu like video ini, share ke teman-temanmu, subscribe agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kata hari ini. Semoga hidupmu semakin ringan dan batinmu semakin damai. Meditasi selesai.